Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hatchback Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar C++. Nah, jadi setelah kita membahas tentang perulangan for, perulangan do while, perulangan while, dan juga perulangan bersarang, sekarang waktunya kita membahas dua perintah yang ada pada perulangan ini ya. Jadi kedua perintah ini tentu di di studi kasus tertentu ya itu cukup berguna ya teman-teman. Jadi kedua perintah ini mesti kita pelajari ya. Jadi sebelum kita menutup eh, naungan perulangan, kita akan membahas dua perintah ini terlebih dahulu ya. Nah, jadi perintah tersebut apa ya? Nah, jadi perintah tersebut adalah break dan juga continue ya. Dan continue seperti ini ya. Nah, jadi kedua perintah ini yang akan kita bahas di video kali ini ya, teman-teman. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai coding, terlebih dahulu kita akan siapkan yang namanya include IOStream-nya ya, dan juga using namespace std-nya. Jangan lupa ya. Oke, dan juga kita sediakan fungsi main tentunya. Oke, jadi pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu eh, sebuah perulangan ya. Nah, jadi misalnya di sini kita punya sebuah variabel tipe n misalnya ya. Nah, n-nya sama dengan 0 nih. Ya kan misal ya. Misalnya atau 10 ya enaknya, jangan 0 ya. Nah, jadi kita akan membuat sebuah perulangan berupa for seperti ini. Nah, kita bikin for, lalu kita bikin variabel i misalnya. I sama dengan 0, lalu i kurang dari atau sama dengan n. Nah, berarti perulangannya akan terjadi kurang lebih 11 kali ya. Oke. Nah, jadi yang ada di dalam perulangan ini kita akan melakukan sebuah cout ya mungkin ya. Kita akan mencetak nilai. Nah, jadi enaknya kita pengen mencetak nilai dari i ini. Nah, jadi nilai dari i ini kan akan terus bertumbuh setiap kali perulangan terjadi ya. Jadi di perulangan pertama i-nya itu masih 0, perulangan kedua itu i-nya 1, ya kan i-nya kan diinkrementkan nih, ya kan. Nah, jadi dia bakal bertumbuh terus. Nah, jadi kita pengen melihat ya kan nilai dari i-nya itu berapa gitu. Misal di sini kita coba cout i seperti ini ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, mari kita lihat. Oke. Nah, seperti yang kita lihat ya, di sini nilai pertamanya itu adalah 0, nilai i yang pertama tuh 0, lalu dia bertambah 1 terus, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sampai 10 ya. Nah, gitu ya. Jadi, perulangannya eh, terjadi sebanyak 11 kali, ya kan? Nah, terus satunya yang mana? Satunya tuh 0, ya. Nah, jadi 11, ya kan? Nah, terus kita akan coba mengaplikasikan kedua perintah tadi, ya kan? Tapi sebelum kita mengaplikasikannya, kita pengen kasih sedikit definisi perintah break itu apa, perintah continue itu apa. Nah, jadi yang pertama adalah break. Nah, break ini buat teman-teman yang sudah pernah menonton video aku sebelumnya ya, yang ngebahas tentang cache ya, percabangan cache. Mungkin teman-teman udah tahu break ini apa. Nah, jadi break ini intinya dia akan menghentikan eh, perulangan gitu, ya kan, menghentikan perulangan atau operasi tertentu ya. Kalau apa namanya, kalau operasi yang dihentikan itu biasanya perulangan ya. Tapi bisa juga ya kan dalam switch cache itu berarti apa ya, dihentikan apa namanya, percabangannya itu dihentikan gitu. Karena switch cache itu dia misalnya nih ya kan, di pengecekan pertama ya kan ternyata beda ya kan, ya udah skip ya kan. Nah, terus di pengecekan kedua ya kan, kalau misalnya sama ya kan, maka pengecekan ketiga ya kan, pengecekan keempat dan seterusnya dia bakal
dianggap sama juga gitu ya kan. Nah, untuk menghentikan itu semua ya kan, jadi kayak yang sama ya itu yang apa namanya, yang dianggap sama gitu ya kan, yang beda itu yang dianggap beda ya kan. Nah, pakai apa namanya, kita pakai break gitu ya kan. Nah, kalau teman-teman masih ingat ya, nah seperti itu. Jadi dia kayak menghentikan, bukan menghentikan program sih, lebih tepatnya menghentikan suatu suatu semacam perintah kayak gini ya, misalnya perintah perulangan ya kan, kayak operasi lah gitu ya kan. Dia akan menghentikan suatu operasi yang terus berjalan gitu ya kan, yang terus berjalan, tapi karena tidak kita inginkan ya kan, maka ya kita pakai aja break. Nah, seperti itu ya. Nah, terus eh, yang kedua itu adalah continue. Nah, ini mungkin masih asing ya kan, wajar aja ya kalau mungkin kita masih merasa asing dengan perintah yang satu ini ya kan, karena belum pernah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi perintah continue itu apa? Nah, jadi perintah continue ini merupakan perintah untuk melewati melewati kode melewati kode yang ada di dalam perulangan ya kan. Nah, contohnya ya kan, di sini misalnya kita pakai continue misalnya. Nah, nanti dia bakal nge-skip ya kan, dia bakal nge-skip semacam program yang ada di bawahnya gitu ya kan. Nah, jadi kalau kalau misalnya ada cout i misalnya kan, atau cout n ya misalnya di sini. Nah, itu dia bakal di skip. Yang ini bakal di skip gitu ya kan. Nah, jadi ya kan apa ya? Dia cuma mencetak yang i-nya aja ya kan, cout i-nya ya kan. Nah, sedangkan di bawahnya itu ada continue ya kan. Nah, berarti dia bakal udah terusin aja gitu ke perulangan berikutnya ya kan. Yang ini skip aja gitu loh, lanjutin aja ke perulangan berikutnya, yang ini abaikan aja gitu ya kan. Nah, sekarang mari kita coba ya. Nah, seperti yang kita lihat ya, di sini tidak ada nilai n ya kan, di sini ya kan. Nah, nilai n-nya kan 10 ya kan. Nah, nilai n-nya tuh kenapa nggak dicetak gitu loh ya kan. Nah, kenapa cuma nilai i yang dicetak ya kan, sedangkan nilai n-nya itu nggak dicetak, padahal kan jelas-jelas di sini ada cout n nih. Berarti kita menyuruh untuk mencetak nilai n. Nilai n-nya berapa? Nilai n-nya 10. Nah, berarti kita pengen mencetak nilai n-nya sebanyak 11 kali ya kan. Tapi pertanyaannya, kenapa di sini nggak ada nilai n gitu? Nilai n-nya kan 10 gitu, nggak ada di sini ya kan. Nah, kenapa? Karena di skip gitu ya kan. Nah, jadi ya kan apa namanya, perintah apapun yang ada di bawah continue ya, yang barisnya itu di bawah continue, itu bakal di skip ya. Jadi yang akan dieksekusi di dalam perulangan itu hanya perintah ya yang ada di atas ini, yang ada di atas continue, yang barisnya tuh di atas continue ya posisinya. Kayak contohnya di sini cout i ya kan, di sini ya kan. Nah, cout i kan posisinya di atas continue, ya udah tetap dieksekusi ya kan. Nah, sedangkan cout n ini itu di bawah continue ya kan. Nah, berarti di skip gitu. Nah, sekarang coba kalau kita hapus nih perintah continue-nya ya kan. Nah, kalau kita hapus perintah continue-nya ya kan, maka nilai n-nya tuh bakal tuh, nilai n-nya tuh kelihatan tuh, banyak tuh. Nah, 1, 2, 3 dan seterusnya, banyak ya. Nilai n-nya akan kelihatan gitu ya kan. Nah, terus coba kalau misalnya kita pakai perintah continue-nya di sini ya kan. Nah, di paling atas ya kan. Nah, jadi ya kan di bawahnya ada cout i, ada cout n ya kan. Jadi continue ini paling atas. Nah, coba kita lihat outputnya gimana. Nah, outputnya nggak ada ya kan, kosong ya kan. Nah, soalnya ya kan di bawah continuous ini ya kan ada perintah-perintah yang dihentikan gitu ya kan, yang di skip gitu ya kan. Nah, padahal ya kan kalau nggak ada continue ya kan, outputnya nih tadi panjang ya tadi ya, kalau kita perhatiin. Kalau nggak ada continue ya panjang ya kan, tapi karena ada continue ya kan, dan semua perintah ini itu di posisinya tuh di bawah continue, ya udah di skip semuanya. Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana ini kan eksekusi dari contoh penerapan dari continue. Nah, sekarang gimana dengan break gitu ya kan. Nah, sekarang kita akan coba kasih contoh bagaimana penerapan break dalam perulangan gitu ya kan.
Nah, misalnya ya, di sini kita punya perintah cout i, ya kan. Nah, kita pengen ya, eh, perulangannya ini terhenti ketika nilai i-nya itu 10, ya kan. Bukan 10, berapa? 5 misalnya. Nah, berarti kita tambahkan percabangan di sini ya. Jika i-nya itu sama dengan 5 ya. Nah, maka ya kan yang kita lakukan adalah break. Nah, jadi break ini biasanya ditulis di dalam percabangan, dan percabangan ini itu berada di dalam perulangan gitu ya kan. Nah, jadi biasanya begitu. Jadi kita nggak nulis break seperti ini ya kan, secara cuma-cuma ya kan. Nah, break seperti ini gitu ya kan. Tapi kita nulisnya itu di dalam percabangan biasanya gitu ya, di dalam percabangan seperti ini. Jadi kita buat percabangan dulu, baru kita tulis breaknya ya kan, seperti itu ya kan. Karena kalau misalnya kita langsung tulis break seperti ini, maka secara otomatis ya kan perulangannya akan terhenti gitu ya kan, setelah kita cout i satu kali ya kan. Nah, jadi setelah satu kali perulangan langsung di break ya kan, langsung dihentikan ya kan. Nah, gitu ya kan. Sedangkan kalau kita pakai percabangan, kita bisa ngatur ya kan kapan berhentinya gitu ya kan. Nah, kita pengen apa namanya, perulangannya ini terhenti ketika i-nya tuh sama dengan 5. Nah, i-nya kan bertumbuh terus nih, 0, 1, 2, 3. Nah, kalau i-nya udah 5, ya kan udah stop gitu ya kan. Kita maunya seperti itu ya kan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana hasilnya. Tuh, lihat. Dia cuma sampai 5 aja ya kan, mencetak, gak nyampe 10 gitu ya kan. Tuh, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Udah stop ya kan setelah itu ya kan, karena ada break di sini ya kan. Nah, jadi dia akan dihentikan gitu ya kan. Dia benar-benar akan dihentikan secara paksa ya kan perulangannya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ya kan kalau misalnya teman-teman masih penasaran ya kan gimana jadinya kalau kita pakai break di sini ya kan tanpa percabangan. Nah, silahkan lihat sendiri ya. Nah, lihat hasilnya. Dia cuma mencetak satu kali ya kan. Dia cuma mencetak nilai i satu kali ya kan. Nah, nilai i yang pertama kan 0. Nah, inilah nilainya 0 ya kan. Nah, terus 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kemana ya kan. Ya nggak dicetak gitu ya kan. Kenapa? Karena ya udah dihentikan duluan gitu ya kan. Nah, jadi setelah perintah cout i ini dieksekusi ya kan, baru ya kan dia akan mengeksekusi break gitu ya kan. Udah terhenti ya kan secara otomatis. Nah, begitu ya. Nah, jadi ya kan biasanya ya kan kalau kita pakai break ini biasanya tuh pakai percabangan ya kan. Karena ya kita kita jarang tuh ya kan kalau eh, membuat sebuah perulangan itu pengen dihentikan perulangannya itu setelah satu kali perulangan. Jarang ya. Ya kan. Biasanya setelah 5 kali ya kan perulangan ya kan stop gitu ya kan, misalnya ya. Biasanya sih seperti itu ya, biasanya ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi biasanya pakai percabangan. Kalau misalnya langsung seperti ini ya, ya udah sekali aja ya kan, dia dieksekusinya satu kali aja. Nah, karena apa namanya? Karena perintah break ini dia akan menghentikan perulangan, maka secara otomatis perintah yang ada di bawahnya itu tidak akan dieksekusi, sama seperti perintah continue tadi ya kan. Perintah break ini juga akan membuat eh, beberapa bukan beberapa sih, semua ya, semua kode yang posisinya itu ada di bawah break ini ya kan, maka dia tidak akan dieksekusi. Nah, contoh di sini kita cout n lagi nih sekali nih. Kita lihat. Tuh, n-nya mana? Nilai n-nya mana? N-nya kan 10. Nah, 10-nya mana? Gak ada kan di sini ya kan. Nah, sama seperti continue ya kan, break ini juga akan membuat semua perintah yang posisinya itu ada di bawah mereka ya, entah itu break atau continue, itu nggak akan dieksekusi. Nah, itulah perintah dari break ya kan. Nah, tapi bedanya apa? Nah, bedanya kalau kalau break ini dia nggak mengeksekusi eh, perintah yang ada di bawahnya, itu karena memang programnya udah terhenti ya kan. Bukan programnya sih, perulangannya ya, perulangannya itu udah terhenti gitu ya kan. Nah, sedangkan kalau continue ya kan, bukan karena perulangannya yang terhenti ya kan, tapi karena memang dia pengen skip gitu loh ya kan. Dia pengen skip yang ada di bawahnya ya kan. Nah, jadi segala macam perintah yang ada di bawahnya itu pengen dia lewatin aja, nggak usah dieksekusi gitu ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman.
Oke, jadi aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang perintah break dan juga perintah continue. Sebenarnya ada juga perintah-perintah lain yang nggak kita bahas di video kali ini ya, tapi itu menurut aku agak jarang kepake ya. Jadi kita bahas yang cukup sering kepake aja gitu. Contohnya break ya kan, continue. Nah itu menurut aku cukup sering kepake. Nah sedangkan perintah lainnya ya kan ada juga gitu ya kan, kayak goto, exit itu ada juga sebenarnya ya kan, tapi itu eh, agak jarang gitu ya kan aku temui, apalagi goto ya kan itu penggunaannya sudah nggak terlalu direkomendasikan lagi ya, jadi kita skip aja ya kan, goto ya kan, sama exit juga ya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, aku rasa segini dulu pembahasan kita ya. Eh, aku ucapkan terima kasih seperti biasa kepada teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.